Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ketentuan umum farmakope Indonesia dan aturan penulisan resep. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 tentang bersikap amanah, sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagai seorang farmasis, kita bekerja itu ada panduannya, yaitu farmakope Indonesia. Nah, panduannya apa saja? Nanti kita belajar ya, panduannya apa saja. Salah satunya ada bagaimana cara identifikasinya, kemudian bagaimana kelarutannya, itu semuanya ada di farmakope. Sub CPMK-nya diharapkan adik-adik semua itu mampu menyebutkan ketentuan umum farmakope Indonesia dan mampu apa? Mampu menerangkan ketentuan dan aturan penulisan resep, pembuatan kopi resep, dan bahasa-bahasa Latin pada resep. Nah, farmakope ini sendiri apa? Farmakope itu merupakan buku resmi, ditetapkan secara hukum sebagai standar mutu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat dari farmakope Indonesia atau buku standar lain. Nah, adik-adik harus ingat bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lain. Nah, di sini yang pertama farmakope Indonesia itu terbit tahun 1962. Kemudian FI 2 tahun 72, FI 379, FI 4 tahun 95, FI 5 tahun 2014, kemudian farmakope yang terbaru ada FI 6 terbit tahun 2020. Nah, terdiri dari ketentuan umum, sediaan umum, monografi, bahan dan sediaan, serta lampiran. Disusun oleh negara masing-masing sesuai perkembangan, kondisi alam, dan iptex. Ini buku farmakope Indonesia, nanti bisa Anda download juga, nanti saya beri di online learning ya. Terdiri dari apa saja, nanti silahkan Anda buka-buka. Anda harus tahu ada ketentuan umum, ada sediaan umum, ada monografi. Kemudian monografi terdiri dari bahan resmi dan sediaan resmi. Bahan resmi terdiri dari bahan aktif obat dan bahan tambahan. Kemudian sediaan resmi terdiri dari sediaan obat jadi dan setengah jadi, serta lampiran. Kemudian farmakope Indonesia ketentuan umum. Etanol, kadar atau persentase kemurniannya 100%. Air, pengujian dan penetapan kadar air yang dimurnikan, contohnya Aquades. Bahan tambahan, bahan dasar dan pelengkap, ada penyalut, pewarna, penyedap, pembawa dan lain-lain. Di sini itu untuk meningkatkan stabilitas, manfaat dan penampilan dari sediaan. Kemudian ada tangas uap dan tangas air. Kemudian ada indikator bobot jenis, indikator BJ, bobot jenis, suhu ada suhu kamar terkendali, suhu dingin, lemari pendingin dan pembeku dan sebagainya. Kemudian kelarutan. Kelarutan ini apa? Kelarutan adalah jumlah zat terlarut satu bagian bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair dalam volume tertentu pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, istilah kelarutan ini harus dihafalkan karena dasar dari Anda nanti memformulasi di semester selanjutnya itu adalah formulasi. Salah satunya adalah Anda harus mengetahui kelarutannya. Kelarutan itu sangat penting ya dalam Anda untuk memformulasi, sehingga Anda harus hafal sangat mudah larut itu berapa, kurang dari 1. Kemudian mudah larut 1 sampai
10. Kemudian ada larut 10 sampai 30. Di sini yang dimaksud adalah dalam 1 gram. Dalam 1 gram zat padat larut dalam kurang dari 1 mili. Misal dia larutannya dalam air, berarti kurang dari 1 mili air. Dalam 1 gram zat padat larut, kalau misalkan udah larut, berarti 1 gram zat padat larut dalam 1 sampai 10 mili air. Dan seterusnya. Kemudian wadah. Wadah merupakan suatu tempat penyimpanan bahan yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan bahan. Kemasan tersegel, ada wadah tidak tembus cahaya, ada wadah tertutup baik, tertutup rapat, kedap, satuan tunggal, dan lain-lain. Kemudian suhu dan penyimpanan, ada lemari pembeku, suhunya sekian, Anda harus tahu. Kemudian suhu dingin, berarti dia kurang dari 8 derajat Celcius. Kemudian suhu sejuk 8 sampai 15 derajat Celcius. Kemudian suhu ruang kurang dari 30 derajat Celcius. Kemudian ada suhu ruang terkendali, suhu hangat dan panas berlebih. Ada lebih dari 40 derajat Celcius. Kemudian waktu kadaluarsa. Waktu kadaluarsa ini apa? Ini merupakan menunjukkan jangka waktu bahan memenuhi persyaratan monografi pada kondisi penyimpanan yang telah ditetapkan. Memberikan batasan waktu obat dapat diracik atau digunakan. Jika waktu kadaluarsa dinyatakan dengan bulan dan tahun, maka waktu kadaluarsanya adalah hari terakhir di bulan tersebut. Misalkan tertulis Februari atau Maret 2022. Berarti kapan expired date-nya? Expired date-nya adalah tanggal 31 Maret 2022. Seperti itu. Kemudian kadar larutan. Di ketentuan umum ada larutan volumetri, molaritas gram per 1 liter. Kemudian ada normalitas, bobot ekivalen per 1 liter. Ada persen bobot per bobot, gram per 100 gram, larutan atau campuran. Ini bobot per bobot untuk bahan padat. Setengah padat juga persen bobot per bobot. Kalau persen bobot per volume yaitu gram per 100 mili. Ini untuk larutan, suspensi padat atau gas dalam cairan. Kemudian persen volume per volume, mili per 100 mili larutan. Ini untuk cairan dalam cairan. Nah, ini contoh dari monografi. Contohnya amonium chloride. Amonium klorida mengandung tidak kurang dari bla bla bla, BM-nya juga diketahui. Pemeriannya bahannya itu seperti apa? Pemerian tuh hablur tidak berwarna atau serbuk halus atau kasar, berwarnanya putih, rasa asin dan dingin higroskopis. Kemudian kelarutannya apa? Mudah larut dalam air. Identifikasinya seperti apa? pH-nya berapa, susut pengeringannya berapa, sisa pemijaran dan logam beratnya seperti apa, penetapan kadarnya seperti apa, semuanya terdapat di farmakope. Kemudian contoh perhitungan kelarutan ini seperti ini ya. Berapa mili air yang dibutuhkan untuk melarutkan amonium klorida, amonium chloride? Berapa yang dibutuhkan? Jika amonium chloride-nya itu 100 mg per 5 mili dalam 60 mili sediaan sirup. Diketahui kelarutan amonium chloride dalam Fi adalah mudah larut dalam air. Bj sediaan dianggap 1 gram per mili. Jawabannya seperti ini cara menjawabnya. Kamu harus menghitung berapa sih kalau
kekuatan sediaannya amonium klorida itu 100 mg per 5 mili dalam 60 mili, berarti amonium klorida dalam 60 mili itu berapa dalam satu botol, kan kayak gitu. Nah, caranya berarti 100 mg per 5 mili, kekuatan sediaannya Anda tulis terlebih dahulu, kemudian dikalikan 60 mili, ya kan? Sama dengan 1200 mg, sama dengan 1,2 gram. Kelarutannya bagaimana tadi? Mudah larut dalam air. Berarti mudah larut itu berapa sampai berapa? Mudah larut itu 1 sampai 10. Jadi 1,2 gram dikalikan dalam kurung 1 sampai 10. Anda tulis. Sama dengan 1,2 sampai 12 gram. Atau sama dengan 1,2 sampai 12 mili. Karena ini BJ sediaan itu dianggap 1 gram per mili. Kemudian ini dosis. Dalam Farmakope Indonesia edisi 3 ada dosis lazim untuk anak dan bayi. Ini nanti Anda harus punya ya, khusus untuk dosisnya, bagaimana menghitungnya. Anda harus punya Farmakope Indonesia edisi 3, tapi yang bagian dosis. Nanti Anda fotokopi, silahkan. Ada nomor nama zat penggunaan ini fungsinya. Contohnya acetaminophen, penggunaannya untuk analgetik antipiretik. Apa sih? Silahkan Anda cari. Cara pemakaiannya oral, diminum. Kemudian anak umur 16 sampai 12 bulan, dosis lazim sekalinya itu 50 mg, dosis lazim seharinya 200 mg, dan seterusnya. Cara membacanya seperti itu. Seret ke kanan. Kemudian misal acidum ascorbicum, penggunaan scorbui, vitamin. Cara pemakaiannya oral, ya kan? Kemudian dosis lazimnya 1 kali straight, gak ada, 1 hari maksimal 30, bukan maksimal, sorry. Dosis lazim seharinya yaitu 30 mg sampai 40 mg. Kalau untuk IM, oral maupun IM, dosis lazim seharinya yaitu 200 mg sampai 300 mg. But kamu harus tahu dibagi dalam 3 sampai 4 dosis. Kemudian ada daftar dosis lazim dan maksimum untuk dewasa di Farmakope Indonesia edisi 3. Sama seperti tadi, di sini ada dosis lazimnya, di sini ada dosis maksimalnya. Acidum asetil salisilicum DL 1 kali, DL itu dosis lazim 1 kalinya itu 500 mg sampai 1 gram. Dosis lazim 1 hari 1,5 gram sampai 3 gram. Kemudian dosis maksimum 1 kali 1 gram, dosis maksimum 1 hari 8 gram. Sekarang kita bahas resep dan pelayanan. Pengertiannya, resep itu merupakan permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Bisa kertas maupun bisa elektronik. Kemudian dokter umum atau dokter spesialis tidak ada pembatasan jenis obat yang diberikan. Dokter gigi jenis obatnya tuh yang diresepkan harus obat gigi. Nah, sekarang ada resep rasional dan resep irasional. Resep rasional itu apa? Resep rasional itu penulisan resep dengan memperhatikan beberapa aspek ilmu dan menggunakan falsafah sebagai berikut. Harus obat yang tepat, dosisnya tepat, bentuk sediaannya itu harus tepat, waktu tepat, dan penderita yang tepat. Nah, kalau resep irasional memberikan shotgun prescription,
Permintaan obat lebih banyak pada satu resep untuk indikasi yang sama atau polifarmasi. Kemudian pemberian obat dalam jumlah yang banyak kecuali untuk yang penyakit kronis. Kemudian pemberian antibiotik yang tidak sesuai dengan aturan pemakaian, minimal 5-6 hari dan harus dihabiskan. Kalau antibiotik harus habis. Kemudian ketentuan resep yang lainnya ditulis di kertas resep. Kalau di kertas resep menggunakan tinta yang jelas terbaca. Bisa menggunakan resep online sesuai kebijakan masing-masing rumah sakit. Sekarang banyak rumah sakit, jadi dari dokter Anda datang ke dokter nggak menerima resep lagi, tapi langsung Bu, sudah saya resepkan, nanti tinggal ambil obatnya di farmasi, biasanya kayak gitu. Kemudian penulisan dalam bahasa Latin. Bahasa Latin ini apa? Merupakan bahasa baku untuk kedokteran dan farmasi dan berlaku internasional. Resep yang mengandung narkotik ditulis secara terpisah, tidak boleh ada pengulangan, nggak boleh ada iter untuk narkotik. Perlu digarisbawahi, untuk narkotik tidak boleh ada iter karena banyak sekali disalahgunakan. Identitas pasien jelas tidak diketahui, tidak boleh ditulis SUC. SUC itu apa? Silakan Anda cari. Prioritas pelayanan resep dengan perhatikan tanda yang ditulis di bagian kanan atas resep. Contohnya dilihat apakah Cito, urgent, PIM. Nah, kemudian jika permintaan obat lebih dari satu resep di lembar resep yang sama, maka penulisan dipisahkan dengan tanda pagar dan tiap resep diparaf oleh dokter. Apotek di rumah sakit hanya melayani resep dan dokter rumah sakit yang bersangkutan. Kertas resepnya itu ini rumah sakit yang masih manual ya, yang saya sampaikan di sini. Kertas resep harus mencantumkan dengan jelas identitas rumah sakit serta bagian pelayanan fungsionalnya. Apakah dia penyakit dalam, bedah, THT, mata, dan sebagainya. Berikut identitas dokter penulis resep juga harus jelas. Kemudian kertas resep pribadi dokter tempat selain praktek rumah sakit tidak bisa dilayani. Jadi yang apotek di rumah sakit atau instalasi farmasi di rumah sakit hanya melayani resep yang bertanda berkop rumah sakit tersebut aja. Kemudian kalau apotek umum, apotek swasta dan melayani semua resep dokter praktek luar maupun rumah sakit. Tapi Anda harus waspada, tolong diingat-ingat bahwa sekarang banyak sekali orang yang memalsukan resep. Terutama jika ingin menebus resep yang obatnya itu contohnya narkotik psikotropik. Kemudian obat yang bisa menyebabkan abortus. Itu harus diwaspadai kayak gitu. Ya. Kemudian kaidah penulisan resep, penulisan satuan gram itu G, miligram itu mg. Kemudian penulisan angka desimal dihindari. 10 mg bukan 0,01. Kemudian penulisan nama obat harus jelas, harus bisa dibaca. Kalau resep sekarang itu ya, harus bisa dibaca. Kalau nggak bisa dibaca, itu bukan resep yang baik karena bisa menyebabkan medication error dan sebagainya. Kekuatan dan jumlah obat ditulis jelas, terutama jika satu obat punya 2 kekuatan. Contohnya Valium. Valium itu ada 2 mg, 5 mg, 10 mg. Anda pilih yang mana, kayak gitu. Kemudian aturan pakai dan jumlah obat ditulis dalam angka Romawi, dosis dihitung dengan tepat dan diperhitungkan faktor individual pasiennya, kemudian perhatian terhadap hal-hal khusus yang harus diberitahukan kepada pasien. Kemudian penulisan obat pada resep. Nama resmi obat sesuai farmakope dan buku resmi lainnya. Contohnya asidum asetil salisilicum. Nama generik obat atau yang umum dipakai. Contohnya asetosal, chloramphenicol. Kemudian merek dagang sesuai nama dari industri. Contohnya aspirin, kemisetin, amoxan,
Nah, itu merek dagang. Kemudian, susunan penulisan obat pada resep. Ada remedium kardinal. Kardinal ini senyawa utama. Kemudian ada remedium adjuvans. Adjuvan itu penunjang obat utama. Kemudian ada konstituen atau excipients. Di sini excipient merupakan bahan tambahan sebagai pengisi atau pemberi bentuk sediaan akhir dan meningkatkan volume obat. Ada laktosa, amilum, talkum, aquades, vaselin. Kemudian ada korigen. Korigen itu bahan tambahan untuk memperbaiki rasa, warna, dan aroma obat utama. Ada korigen vaporis memperbaiki rasa, contohnya sirup simplex. Kemudian korigen odoris, pengaroma. Ada contohnya oleum rosarum, oleum mente. Kemudian korigen coloris, warna itu ada karamel, karmin, yellow, itu contoh ya. Kemudian pengkajian resep. Nanti Anda kerjakan tugas yang ada di bawah slide paling akhir. Anda harus mengkaji resep. Pengajian resep ini ada kajian administrasi, nama pasien, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian nama dokter, SIP harus ada, alamat, nomor telepon, dan paraf. Kemudian tanggal penulisan resep. Kemudian ada kajian kesesuaian farmasetika, bentuk dan kekuatan sediaan, stabilitas, dan kompatibilitas. Kemudian ada pertimbangan klinis, ketepatan indikasi dan dosis obat, aturan cara dan lama penggunaan obat, serta duplikasi atau polifarmasi. Kemudian ada reaksi obat yang tidak diinginkan, kontraindikasi dan interaksi. Biasanya Anda belajar tentang pertimbangan klinis itu nanti di semester 5 ke atas. Kalau ini kita pengkajian resepnya, paling enggak kalian harus tahu kajian administrasi dan kesesuaian farmasetis. Ini contoh resep ya. Ada nama dokter, ada SIP-nya, ada alamat yang jelas, kemudian ada nomor teleponnya. Ada nomor teleponnya nggak nih? Harusnya ada nomor teleponnya, karena misalkan mau nebus di apotek A misalkan, untuk benar-benar memastikan bahwa resep tersebut dari dokter tersebut, maka harus bisa ditelepon. Kalau enggak, apalagi misalkan obatnya itu contohnya misalkan psikotropik, nah itu nggak bisa sembarangan. Jadi benar-benar harus dipastikan bahwa dokternya itu betul-betul menuliskan seperti itu. Kemudian ada tanda R-nya, tanda resepnya. Kemudian ada tanggal penulisan resep, ya kan? Kemudian ada nama obatnya, ada jumlahnya, ada signanya. Signa 3DD1. Kemudian ada paraf dokternya. Ada pro itu adalah nama dari pasien, ada umur pasien, dan sebagainya. Nanti tolong Anda belajar administrasi resep, yang pengkajian resep. Kemudian dispensing, menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep. Melakukan peracikan obat bila diperlukan, kemudian memberikan etiket. Anda harus tahu etiket warna putih itu untuk apa. Warna putih itu untuk obat dalam. Obat dalam ini yang dimaksud adalah obat oral. Warna biru itu untuk obat luar dan suntik. Kemudian menempelkan label kocok dahulu pada sediaan suspensi dan emulsi. Kemudian memasukkan obat ke dalam wadah. Sebelum obat diserahkan, periksa kembali kesesuaian antara apa? Resep dengan etiket. Kemudian menyerahkan obat disertai dengan PIO. Jangan lupa cara penggunaan. Kemudian ada makanan minuman yang harus dihindari, serta efek samping dan cara penyimpanan. Membuat salinan resep bila diperlukan. Kemudian penerapan bahasa Latin dalam resep, ada aturan pakai, ada omni hora cochlear. Ini kalau seperti ini
Anda harus membaca benar-benar nanti dan dihafalkan. PC, posko E6, oh sudah makan. AC, anteko E6 sebelum makan. Kemudian mane, pagi-pagi. Kemudian ada ante meridium sebelum tengah hari dan sebagainya. Ya. Kemudian ada iter, itu artinya apa? Kayak gitu. Kemudian ada salinan resep sekarang, salinan resep atau apograf. Perlakuan sama dengan kertas resep asli dan memuat informasi apotek. Jangan lupa nih, pasti kalau disuruh bikin kopi resep, dia ini salah ngasih kalau namanya kopi resep berarti yang Anda tulis itu adalah nama apotek kamu, bukan nama dokternya. Aduh, ya kan? Nama apoteknya harus ada, siapa apotekernya, sipanya berapa, kemudian harus ada paraf apotekernya, nomor dan tanggal pembuatan resep, tanda date itu detur. Untuk obat yang telah diserahkan atau nedet untuk obat yang belum diserahkan. Ini tolong kalian latihan ya. Dapat diberikan atas permintaan dokter jika ada tanda iter di kertas resep asli dan penderita. Salinan resep ini hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep, pasien bersangkutan, apoteker, dan petugas kesehatan yang berwenang. Ini contohnya. Ini kopi resep. Diingat-ingat kalau tadi resep dokter ya pasti nama dokternya. Tapi kalau namanya kopi resep berarti kopnya itu adalah kop apotek. Kemudian harus ada yang jelas alamatnya. Ini masih kurang komplit ya, ini jangan dilihat. Yang dilihat yang ini aja. Ada nama apotek, kemudian alamatnya, ada nama apotekernya, sipanya berapa, nomor teleponnya berapa, kemudian salinan resep dari dokter siapa, dibuat tanggal berapa resepnya, untuk siapa, kemudian resepnya yang asli seperti apa, kemudian sudah diserahkan atau belum. Di sini nedet berarti belum diserahkan. Kemudian ada nama kotanya. Dan yang ini itu adalah tanggal sekarang kamu membuat resep. Kalau ini bukan membuat resep tapi membuat kopi resep. Tanggal kamu menyerahkan kopi resep ke pasien. Tapi kalau tanggal ini merupakan tanggal resep dibuat. Paham ya? Kalau kayak gini itu Anda harus latihan. Kalau nggak latihan pasti salah seperti itu. Kemudian pengelolaan resep. Resep yang telah dikerjakan disimpan sesuai dengan urutan dan nomor tanggal pembuatan. Resep mengandung narkotik dipisahkan dan diberi garis bawah warna merah. Resep disimpan selama 5 tahun, setelah itu dapat dimusnahkan, yaitu dibakar atau cara lainnya sesuai. Pemusnahan resep diatur menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian pengadaan, pengelolaan, dan penyerahan obat diperoleh dari pabrik farmasi, kemudian didistribusikan ke PBF terlebih dahulu. PBF ini merupakan pedagang besar farmasi, baru diedarkan ke apotek atau rumah sakit, pokoknya ke tempat-tempat yang sah, yang legal. Kemudian memenuhi standar sesuai ketentuan dari Farmakope dan buku resmi lainnya. Kemudian pemesanan berdasarkan SP. SP ini adalah surat pesanan diketahui dan ditandatangani oleh apa. Kemudian penyimpanan dan penyaluran diatur secara administrasi. Kemudian ada penyimpanan obat dalam wadah yang sesuai tentunya dengan etiket. Etiketnya itu harus jelas, labelnya juga harus jelas. Kondisi ruang penyimpanan diatur sedemikian rupa untuk mencegah apa? Otomatis untuk mencegah kerusakan obat karena udara dan lain sebagainya. Obat yang berbahaya atau toksik disimpan dalam lemari terkunci. Kemudian waktu kadaluarsa obat dicantumkan pada wadah. Kemudian ini tolong dikerjakan tugasnya, lakukan pemeriksaan kelengkapan resep dan buatlah kopi resep dari resep berikut.
harus ditulis tangan. Kelengkapan resepnya seperti yang tadi saya bilang, sudah lengkap atau belum. Misalkan sudah ada nama dokternya belum, bla bla bla, seperti yang ada pada slide sebelumnya ya. Kemudian jangan lupa buatlah copy resep pada resep berikut. Saya tunggu hingga hari ini sebelum jam 11 malam ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.